Relawan Jokowi dan pendukung Prabowo Gibran menyampaikan pernyataan sikap terkait status hukum Roy Suryo CS atas laporan pencemaran nama baik dan penghasutan. 8 pernyataan sikap yang disampaikan diantaranya meminta polisi untuk segera menetapkan tersangka kepada Roy Suryo CS. Tangkap teroris! Tangkap! Tangkap teroris! Tangkap! Tangkap teroris! Tangkap! 8 pernyataan sikap relawan dan pendukung Prabowo Gibran disampaikan Wakil Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan. Dari 8 pernyataan sikap diantaranya meminta aparat penegak hukum bertindak tegas dalam menyelidiki kasus Roy Suryo CS. Relawan juga mendesak Polda Metro Jaya untuk menetapkan status hukum kepada Roy Suryo CS. Mendesak Polda Metro Jaya untuk segera menetapkan status hukum terhadap teroris Tifa, Roy Suryo, dan Rismon beserta kawan-kawannya atas dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan yang dilaporkan sejak lama. Namun hingga kini belum ada penetapan tersangka. Kedua, menolak segala bentuk pembiaran terhadap penyebaran isu bohong dan fitnah, khususnya terkait ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo, yang dituduhkan palsu. Sementara itu menanggapi desakan para relawan Jokowi dan Prabowo Gibran, terlapor kasus pencemaran nama baik Rismon Sianipar bilang hal itu merupakan hak mereka yang dilindungi konstitusi. Namun adanya ancaman relawan akan menurunkan emak-emak ke Polda dinilainya merupakan tindakan tak beretika. Itu merupakan hak mereka untuk berbicara, itu dijamin oleh konstitusi kita, tetapi dengan cara mengerahkan 500 emak-emak ke Polda Metro Jaya untuk mengintimidasi Polda Metro Jaya agar secepatnya menersangkakan kami itu merupakan tindakan yang tidak beretika, ya. Ya, kami mengeluarkan buku, ya, Jokowi White Paper yang isinya secara saintifik bisa dibuktikan, diuji oleh orang lain, harusnya itu diikuti oleh para relawan Jokowi ini, ya, dengan cara-cara yang beradab dan cara-cara ilmiah. Kasus pencemaran nama baik Jokowi yang bergulir di Polda Metro Jaya dengan terlapor Roy Suryo CS akan jalan di tempat. Yang terakhir, polisi memanggil Roy Suryo pada 28 Agustus lalu, sementara 2 rekannya yakni Rismon Sianipar dan juga Dr. Tifa terakhir diperiksa Polda pada 20 dan juga 21 Agustus 2025. Memasuki bulan ke-6 sejak Jokowi melapor ke Polda Metro Jaya, hingga kini belum ada penetapan tersangka. Kita bahas petang ini bersama dengan kuasa hukum Roy Suryo CS Ahmad Hozinuddin dan juga ada Wakil Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan. Selamat petang Bapak-Bapak dengan Maidop. Ya, selamat petang. Oke, saya mau ke Bung Andi terlebih dahulu. Bung Andi, sebelum kemarin ya, Anda dan juga kawan-kawan menggelar konferensi pers. Apakah sebelumnya sudah mendapat informasi terbaru dari penyidik soal status Roy Suryo CS? Ya, untuk status itu saya mendapat informasi dari saksi ahli terakhir dan kami itu sudah selesai pemeriksaan terakhirnya dan mendapat kabar lah kira-kira kemungkinan, ya, kita akan menyerahkan semua kepada penyidik, ya, yaitu mungkin pertengahan Oktober itu status hukum itu sudah bisa, katakanlah gelar perkara itu bisa dilaksanakan gitu. Karena semua saksi-saksi itu sudah diperiksa oleh para penyidik, ya. Jadi kita lihat saja seperti apa. Memang ya teman-teman ini juga merasa bahwa ini begitu lama gitu, drama-drama ini terjadi. Katakan sudah hampir 6 bulan sejak Pak Jokowi melaporkan pencemaran nama baik tersebut, ya. Dan memang juga kita menyadari bahwasannya banyak alat bukti dan banyak saksi-saksi yang diperiksa dan sangat intensif dan juga berhati-hati.
Kalau kita lihat juga kejadian kemarin terjadinya ada apa namanya demonstrasi di Kabupaten itu ya salah satu juga kemungkinan yang menghambat dari kerja-kerja dari pihak penyidik ya terhadap kasus ini. Tapi ya kita seperti ketahui bahwa kita masyarakat semua ini jenuh lah dengan kondisi-kondisi seperti itu ya seperti ada suatu pembiaran dan sebagainya. Makanya kita akan membuatkan barisan kita dan meminta kepada Polda Metro Jaya untuk segera menerapkan status ini ya tersangka atau KSP 3 biar status hukumnya itu jelas gitu di mata masyarakat gitu. Jadi tidak ada polarisasi kembali yang terjadi di masyarakat kita. Begitu, Dok. Oke. Saya mau ke Bung Hosinuddin. Oke, mendesak untuk penetapan status tersangka begitu ya, tapi juga mengancam akan membawa emak-emak juga ke Polda Metro Jaya. Menurut Anda, Bung Hosinuddin? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim, saya ingin menyampaikan 3 poin ya, menanggapi konferensi pers yang disampaikan oleh pendukung Jokowi begitu. Yang pertama saya katakan bahwa konferensi pers ini tidak bernilai secara hukum karena orang-orang yang melakukan tidak memiliki legal standing bicara soal pencemaran yang saat itu dilaporkan oleh saudara Joko Widodo di 30 April 2024 yang lalu. Setidaknya baru memiliki nilai jika itu disampaikan langsung oleh saudara Joko Widodo selaku pelapor atau kuasa hukumnya yang memang ditunjuk untuk mengurus urusan itu. Adapun hal-hal yang lain yang dilaporkan misalkan oleh Peradi Bersatu yang dulu melaporkan juga klien kami yang kemudian terbukti bukan Peradi Bersatu, yakni Lei Cumanan, ini tidak dalam konteks pencemaran. Jadi tuntutan terkait pencemaran itu tentu saja tidak memiliki bobot hukum karena bukan disampaikan oleh pihak yang melaporkan yang punya kewenangan langsung apakah dirinya merasa direndahkan serendah-rendahnya, dihinakan sehina-hinanya karena disebut ijazahnya palsu. Yang kedua, dalam konteks proses dan prosedur, saya kira Bung Andi Azwan juga harus periksa dari keseluruhan persoalan ya, bukan hanya saksi yang diajukan oleh penyidik atau saudara Joko Widodo. Sementara saksi-saksi di pihak kami belum di cross check apakah sudah diterima atau diperiksa. Sekedar konfirmasi kepada media dan seluruh masyarakat bahwa saksi-saksi kami itu masih ada yang belum diperiksa, baik saksi fakta maupun ahli begitu. Ahli yang kami sodorkan itu baru yang diperiksa adalah dari Aji ya, Mas Lukas Luarso, yang kemudian kami juga jadwalkan ulang ahli dari media begitu terkait jurnalistik, Bambang ya, Mas Bambang Harimurti dari Tempo yang pernah menjadi wartawan Tempo maksud saya, wartawan senior untuk menjelaskan dan pernah dijadwal tapi karena peristiwa 25 Agustus yang lalu sempat tertunda dan sampai hari ini belum ada jadwal. Kemudian pemeriksaan Rismon Sianipar yang tadi di 21 Agustus yang lalu juga sudah mengajukan permohonan dan sudah diterima oleh penyidik untuk menghadirkan ahli dalam proses penyidikan. Setidaknya pertama ahli pidana ada 2 orang yang telah dipersiapkan, yang kedua ahli linguistik forensik yang sudah kami siapkan, dan yang ketiga ahli ITE. Ini berkaitan dengan pasal-pasal yang dituduhkan dan perlu juga tafsiran tentang unsur-unsur pasal itu dari pihak kami. Dan sampai hari ini belum ada panggilan lanjutan, sehingga sangat kesusu ya kalau orang Jawa bilang, ini terburu-buru begitu ya. Prematur sekali tuntutan untuk meningkatkan status orang yang apalagi kita harus menghormati asas praduga tak bersalah. Ini seolah-olah kawan-kawan ini mau mendahului penyidik padahal proses dan prosedur serta tahapan dalam pemeriksaan penyidikan itu belum selesai. Nah, poin yang ketiga yang paling penting adalah setelah klien kami Roy Suryo bersama tim mendapatkan salinan resmi ijazah fotokopi yang dilegalisir yang berasal dari KPU yang itu milik saudara Joko Widodo, itu justru makin menguatkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Rismon Sianipar dan Roy Suryo itu pada objek yang sama. Karena ijazah yang resmi diberikan KPU kepada Roy Suryo dan timnya itu ternyata fisiknya sama atau identik dengan ijazah yang selama ini sudah diteliti atau setidaknya sama dengan apa yang diupload oleh Dian Sandi yang diklaim sebagai ijazah asli saudara Joko Widodo yang belakangan dia mencabut klaimnya. Dan ini juga menjadi konfirmasi bahwa ternyata masalah ijazah palsu ini semestinya menjadi temuan baru untuk bisa membuka kembali aduan tentang dugaan ijazah palsu di Barreskrim Mabes Polri, sehingga temuan baru ini bisa berkonsekuensi 2 hal. Pertama, saya setuju tadi Bung Andi Azwan, bisa saja ini bisa menyebabkan SP3 atau surat perintah penghentian penyidikan di kasus Polda, tetapi sekaligus bisa membuka kembali tuduhan ijazah palsu yang sudah dilaporkan
di Barreskrim Oke. Mabes Polri sehingga masalah ijazah palsu ini bisa diungkap kembali. Tapi kuncinya satu, tinggal menunggu ijazah asli yang diklaim dimiliki oleh saudara Jokowi ditunjukkan untuk dicocokkan sehingga menjadi clear bagi segenap anak bangsa apakah kita benar-benar pernah dipimpin oleh seorang presiden 2 periode dengan ijazah palsu. Begitu. Kita sudah dapat poinnya. Bung Andi, respons Anda ini kemudian tadi prematur, dikatakan terburu-buru dan masih banyak saksi yang belum diperiksa dari kubu Roy Suryo CS. Ya, itu kan pendapat dari ahli hukumnya, pengacara yang sah-sah saja untuk bisa membela kliennya. Yang jelas apa yang kita ketahui ya, kita juga mempunyai hak untuk meminta bagaimana sih perkembangan dari status ini. Kalau dia katakan ada novum baru mana, mereka sendiri tidak melihat ya ijazah asli dari beliau seperti apa. Kalau dia katakan dia mendapatkan dari KPU ijazah yang digunakan pada ijazah legalisir ya yang digunakan pada saat itu ya pasti akan sama. Itu juga yang keluarkan institusinya UGM kan bukan dari pasar pramuka kan begitu ya. Kalau melihat bahwa saksi ahli kita semua sudah diperiksa. Kalau saksi ahli dia diperiksa atau tidak kan saya tidak tahu. Yang jelas apa yang terjadi itu ya dengan kondisi yang katakanlah sudah berjalan ya. Ya kita pengen cepat. Bang Andi saya potong, maaf. Begini, kalau sampai sekarang belum ada penetapan tersangka walaupun kasus ini sudah naik ke penyidikan, itu artinya belum ada alat bukti yang kuat untuk menjadikan Roy Suryo CS tersangka atau ada faktor lain Anda melihatnya? Jadi begini, kan faktor lain itu adalah kan terjadi kerusuhan itu ya, demonstrasi besar-besaran itu. Yang jelas itu menguras para penyidik ya, pikiran ya dan tenaga para penyidik terutama dari Kamnek ya untuk itu dan semuanya kan berkonsentrasi ke sana. Ya kan? Nah, ini kan sudah berjalan ya. Itu alat buktinya banyak loh Mbak, alat buktinya lebih dari kira-kira hampir 500-an itu alat bukti. 100 orang lebih yang sudah diperiksa ya sebagai saksi ahli maupun saksi pelapor ya dan sebagainya. Ya, kalau itu yang dikatakan oleh Sinudi ya sah-sah saja untuk itu. Yang jelas itu ada pembuktiannya nanti ya setelah dilakukan oleh penyidik ya. Gelar perkara itu yang kita tunggu-tunggu. Kapan ini gelar perkara ya kan? Kalau gelar perkara sudah dilaksanakan kita sudah jelas tuh ya di mana hukumnya. Dan juga kalau kita katakan bahwasannya tidak punya legal standing. Ini kan selalu dikatakan legal standing. Oke. Di dalam kita. Oke, kita sudah dapat poinnya, Bung Hosinuddin. Bang Andi, kita mau ke Bung Hosinuddin. Dari pemeriksaan terakhir klien Anda di Agustus kemarin, apakah kemudian penyidik sudah mengarah ke penetapan tersangka kepada klien Anda? Oh, masih jauh ya. Pokok persoalannya itu adalah bahwa saat klien kami diperiksa dan minta ditunjukkan ijazah yang konon sudah disita oleh Polda Metro Jaya, penyidik tidak bisa menunjukkan itu dan konon kata penyidik itu diperiksa ulang di Barreskrim Mabes Polri. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin tegaskan begini, klien kami tadinya berpikir bahwa ijazah yang dipegang Jokowi itu berbeda, sehingga ada kemungkinan kesalahan analisa atau kesimpulan baik dengan level analisis ya, level error analysis ataupun dengan pendekatan digital forensik yang dilakukan oleh Rismon Sianipar dan Roy Suryo. Tetapi begitu kami mendapatkan dokumen dari KPU yang dilegalisir yang fisiknya ternyata sama seperti yang diunggah Dian Sandi, maka klien kami tambah ya yakin dengan kesimpulan memang ijazah ini bermasalah. Sekarang tinggal kita tunggu ya sikap negarawan keberanian saudara Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya. Kalau ijazah itu ternyata sama dengan yang dilegalisir, walaupun secara substansi kami meyakini sama, tapi secara formil kan kita memang harus melihat ijazah yang dipegang Jokowi langsung. Maka kalau ijazah itu ditunjukkan sama, ya sudah kesimpulan klien kami tidak akan berubah bahwa ijazah itu palsu dengan penelitian sudah dilakukan oleh klien kami. Dan kalau ijazah itu palsu berarti berkonsekuensi pada dua hal. Pertama itu berkonsekuensi penghentian penyidikan di Polda yang dilaporkan oleh saudara Jokowi, sekaligus itu membuka kembali penyelidikan di Barreskrim yang selama ini sudah dihentikan dengan tidak transparan, yang sampai hari ini juga Barreskrim tidak pernah menunjukkan wujud ijazah asli yang diklaim asli milik saudara Joko Widodo. Begitu. Oke, baik, terima kasih Ahmad Hosinuddin, pengacara Roy Suryo dan juga Andi Aswan, Wakil Ketua Umum Jokowi Mania sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Bapak-bapak. Baik, sama-sama, terima kasih kembali.